sekedar sederhana saja. Macam mana kira-kira gambar presiden kita belakangi? Kalau kita sini bagaimana dengan gambar Tuanku Sultan yang di Pertuan Agong ambil letak. Pada malam ini kita akan bincangkan tentang satu topik berkenaan tentang adab dan ilmu. Yang mana lebih penting atau mana yang dahulu? Kita kena dapat ilmu dulu baru ada adab ke? Ataupun kena belajar adab ke barulah kita ada ilmu ke? Macam mana tu kan? Jadi kita harapnya siapa yang semuanya nak kongsi tentang ilmu ni, al-maklumlah semuanya sedang pada hari ini kita kalau ada tentang masalah, kita bincang-bincang ni macam mana? Lebih bergaduh ke? Ataupun lebih menyantuni pandangan masing-masing? Wallahu alam. Pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan dan dapatkan pencerahan daripada Abi sendiri insya-Allah. Jadi sebagai permulaan dan mukadimahnya insya-Allah Abi, izinkan Abu Aidan nak tanyakan yang secara mudahnya dan memang lebih tepatnya lah. Yang mana lebih dahulu kan Abi? Adab ke ilmu? Silakan Abi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang mana yang lebih kita utamakan? Apakah ilmu terlebih dahulu baru dengan kita belajar adab, atau dengan kita buat peradaban yang bagus, pergaulan yang bagus, gaya hidup yang bagus, baru dengan kita bebaskan diri dalam dunia ilmu? Mungkin dengan kita dapat memantau daripada hari bi'sah, hari kebangkitan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa usia 40 tahun. Jadi ternyata bagaimana dengan baginda boleh terpilih? Sepakat mengatakan yang namanya kenabian dan kerasulan itu hanya semata-mata anugerah daripada Allah, bukan daripada usaha ikhtiar. Bukan kena dengan kita dengan membanyakkan ibadah sehingga dengan kita terpilih menjadi Nabi dan Rasul, atau dengan banyak bersedekah, dengan banyak amalan, tidak. Tidak sebagaimana dalam dunia al-wilayah, dalam dunia wilayah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa dengan hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Itu berarti ada usaha ikhtiar. Tapi bagaimanapun dengan kita melihat latar belakang daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada peradaban yang bagus, pergaulan yang bagus, amanah yang bagus, sehingga sampai Nabi kita mendapatkan julukan sebagai Al-Amin. Jadi kalau kita berpanduan ke sana, berarti peradaban itulah merupakan pendahuluan sebelum kita terjun dalam dunia ilmu, sebelum kita bergelut dalam dunia pendidikan, itu dengan peradabannya terlebih dahulu. Kenapa? Sebab kita tidak hanya setakat menginginkan ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat, ilmu yang memberikan pancaran cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak akan mungkin kita mendapatkan ilmu yang berkat kecuali kalau dengan peradaban yang bagus. Dimulai ada bukama Allah, peradaban kita dengan Allah, sopan santunnya, peradaban yang diajarkan kepada kita pada waktu kita akan terjun dalam dunia ilmu, peradaban kita pertama dengan Allah Jalla Jalaluh, yang kedua dengan diri pribadi kita sendiri, yang ketiga itu dengan lingkungan dan juga dengan masyarakat, yang keempat itu peradaban kita dengan ilmu, dengan kitab yang bakalan akan kita pelajari. Tengok anak-anak kita mungkin tidak terkecuali juga dengan yang berbicara pada malam hari ini. Kita kadang-kadang tak dan tegur karena sudah jadi memasyarakat. Jadi kita berikan buku, semua buku ada di situ, kitab tentang akidah, tentang hadis, tentang fikih. Dia bibit, dia pegang macam mana, dia letak di belakang. Dahulu para masyayikh kita jangankan sampai membelakangi kitab. Kalau kitab ada di tempat pun dengan mereka tidak akan santai atau tidak akan tidur di tempat itu. Misalnya kalau di bilik itu ada Al-Quran, mereka tidak akan tidur di bilik berkenaan sebagai tanda ta'zim kepada kalamullah. Jadi baru-baru ini Bang Aidan
Ini mukadimah ya. Ya. Mukadimah. Pada masa Abi di masjid mana kawan-kawan? Di masjid yang di belakang Abi itu ada ayat kursi. Jadi Abi masa ceramah, Abi dah ternampak dah. Ternampak ada ayat kursi di belakang khatib atas mimbar. Maka Abi pun buat suatu perumpamaan. Abi cam dari jauh tapi tak perasan atau tidak pasti apakah memang betul-betul membelakangi bacaan itu atau seperti apa. Abi pun naik ke atas mimbar. Masa ceramah ni ceritanya. Pas ceramah Abi naik, Abi duduk di kursi khatib pada masa rehat antara dua khutbah. Memang betul-betul membelakangi. Jadi Abi katakan kepada jamaah pada saat ketika itu, tepatkah, bijakkah kalau seperti dengan kita sekarang ini dan ramai di kalangan teman-teman kita yang menjadikan kitab itu sebagai background kita. Kalau samping menyamping itu masih oke lagi. Ini kitab di belakang. Memang cantik. Jadi kalau kita duduk begini, belakang kita kitab, nampak susunan kitab. Apalagi kalau cetakan Beirut, memang memberikan keindahan, kecantikan. Dengan backgroundnya kita letakkan di belakang. Tapi pada masa yang sama, kau tidak memberikan penghormatan kepada kitab. Kamu tidak memberikan penghargaan pada nama-nama yang tercantum di situ. Bukan setakat nama-nama para alim ulama, orang-orang soleh, al-arifin billah, tapi juga di situ ada nama Allah disebutkan, nama nabi-nabi dan para malaikat. Jadi betapa tidak indahnya, betapa tidak bijaknya kalau sampai dengan kita membelakangi nama-nama Allah Jalla Jalaluhu, apalagi kalau dengan sumpama ayat kursi atau dengan Al-Quranul Karim. Kembali, jadi pada waktu itu Abi ingatkan kepada mereka, sekedar sederhana saja, macam mana kira-kira gambar presiden kita belakangi. Kalau kita sini, bagaimana dengan gambar Tuanku Sultan yang di Pertuan Agung, Abi letak di sini, Abi nyendar begitu. Kalau tak nyendar pun itu nampak kurang sopan. Rakyat akan terasa, itu raja kami, itu sultan kami. Lo jangan main-main seperti itu. Itu sebagai satu penghinaan. Kenapa tidak wujud perasaan yang seperti itu pada waktu kita membelakangi ada kitab akidah, ada tafsir, ada fikih, ada tauhid. Jadi kita didik anak-anak kita sejak daripada kecil bahwa beg yang digantung di belakang sehingga jadi sendarannya. Sehingga dia tidak merasa sensitif kalau pada waktu dia langkah, pada waktu dia letak atas lantai. Karena memang kesalahan itu bermula daripada awal kita mendidik mereka. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.